wahat. Jadi tidak ada yang namanya ngaji istirahat, tidak ada yang namanya ngaji ditutup. Ini mah bulan Sya'ban bukan ditutup, ngajinya dipindahin nanti di rumah masing-masing. Hasil dari 11 bulan pengajian nanti akan diamalkan di dalam 1 bulan Ramadan. Hasil pengamalan dari 1 bulan Ramadan itu nanti kelihatannya akan diapresiasikan perilaku kita dalam 11 bulan. Maka disebut di akhir bulan Ramadan tanggal 1 Syawal yaitu hari kemenangan bagi orang-orang yang menjalankan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba ibadah di dalam bulan Ramadan. Para ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga Ibu Ketua itu mengirim WA peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terikat dengan bulan, mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, mau bulan Ramadan, bulan Syawal juga jadi masalah. Peringatan Hari Besar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad tapi di bulan Syawal tidak jadi masalah. Dalam peringatan Islam beda judul begini, 17 Agustus memperingatinya di dalam bulan September, jadi viral orang lihat 17 Agustus tapi memperingatinya 17 bulan September pasti viral. Tapi kalau PKB di dalam Islam tidak jadi masalah. Kenapa? Karena di dalam memperingatinya yaitu mengiringi doa dan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam itu sebenarnya mengamalkan yang namanya Pancasila. Pancasila. Satu, Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita tadi kumpul nih membaca apa di dalam pengajian? Ada namanya Pancasila satu. Apa sila yang ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Kan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, sudah menyebut nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Tunggal. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kita nih manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu mau berangkat beradab, baju dari pilih di biasa pejabatnya biar kelihatannya beradab, sopan. Ini baju cocoknya sama kerudung yang mana ini? Kalau yang atasnya bawahannya yang mana? Karena pengen beradab, pengen rapi. Yang ketiga apa? Persatuan. Kan kita kumpul bersatu ya. Enggak masing-masing, udah semeter kecuali kemarin corona. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Berarti harus ada yang mimpin. Coba Rawi tadi kalau ada yang mimpin. Rawi tadi yang mimpin nggak? Ada. Tawasul ada mimpin nggak? Ada. Kami apa? Yang keempat itu adalah yang keempat. Oh, yang kelima keadilan. Nah, adil nih, beres di sini kita dapat berkat semua. Dan satu yang dapat. Waduh, kata ketua kan berkat enggak. Ya minimal perasaan kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil ya. Katanya Pak Yusuf duduknya di tengah, katanya. Tetap di sini kita adil, pulangnya masing-masing insya Allah bawa dompet. Ibu berkat. Para ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, sebelum berlanjut kepada pembahasan yaitu tentang Isra wal Mi'raj, sedikit saya akan bahas tentang masalah yaitu pahala sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih.
Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa Sayyidina Ali?" Sayyidina Ali ini adalah suami diri dari Siti Fatimatul Zahra. Berarti dalam bahasa kita namanya mantu. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebesar apakah keutamaan sholat tarawih fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan?" Kata Rasul, "Yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailati ka yaumi waladatu ummuhu." Makanya di dalam bulan Ramadan ada yang namanya sholat sunat tarawih, itu untuk menyempurnakan puasa. Puasa kalau nggak sholat tarawih itu kurang istimewa. Bagaimana pahala sholat sunat tarawih di malam pertama? Ternyata orang gereja di mana-mana pada tahu sholat tarawih malam pertama itu musola sepi, masjid sepi. Saking apa? Saking gedenya pahala sholat sunat tarawih. Jalan diblokir sementara. Saking gak muatnya musola dan masjid. Bagaimana pahalanya? Kayaumi waladatu ummuhu, kata Rasul, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan sang ibu. Ini berarti kesian, pantesan ramai. Wa fi lailatis saniyatu yughfar, wa fi lailatis saniyati yughfaru lahu wa li abawaihi ikana mu'minaini. Malam pertama masih ramai karena pahalanya juga masih gede. Apa pahala malam yang kedua sholat tarawih? Bukan hanya kita yang mendapatkan pahala, ternyata kedua orang tua kita pun dalam keadaan mungkin orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita doang yang mendapatkan pahala dan diampuni dosanya. Bagi orang yang sholat tarawih di malam kedua, ternyata kedua orang tuanya juga diampuni dosa-dosanya, namun orang tuanya dalam keadaan mukmin kedua-duanya. Terus biar cepat, malam yang ketujuh, lama malam ketujuh. Ternyata semakin kesana musola semakin lega. Semakin lebar tuh, nggak tahu. Ternyata semakin musola lebar, semakin masjid lebar, pahalanya semakin besar. Nggak tahu ya, pahalanya semakin besar. Di malam ketujuh itu pahalanya seperti kita tawaf di Baitul Ma'mur dan diampuni dosa-dosa kita oleh malaikat, memohon doa kepada Allah. Di mana itu Baitul Ma'mur tuh? Kalau di dunia namanya Masjidil Haram, Ka'bah kita katakannya. Kalau Baitul Ma'mur itu adalah tempat sholatnya para malaikat. Di mana adanya? Yaitu di atas, di antara arasy. Itu nikmat faedah pahala sholat sunat tarawih di malam ke-7, sama seperti sholat di Baitul Ma'mur. Langsung di malam ke-17, malam ke-17, itu lama cepat apa malam ke-17? Udah mulai tuh musola, ada 3 baris. Malam ke-17. Wa fi lailatis sabi'ata asyara yukta min thawabil anbiya. Siapa yang sholat tarawih di malam ke-17, itu pahalanya seperti pahala derajat para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus malam ke-21. Sudah mulai nih malam ke-21, namanya malam ganjil. Maka siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih di tanggal malam 21, banallahu lahu baitan fil jannah minan nur, yaitu dibangunkan oleh Allah sebuah rumah gedung yang indah
indah, yang mewah fil jannati di dalam surga minan nur terbuatnya dari cahaya. Dari nur. Berarti walaupun kita di dunia ini di Gria Permata, rumahnya RSSSSS, tapi ketika melaksanakan sholat sunat tarawih di tanggal 2 malam 21, insya Allah Allah bangunkan sebuah rumah yang indah di dalam surga terbuat dari cahaya. Amin amin ya robbal alamin. Langsung ke malam 27 yang cepat selesai. Wa fil lailatis sabi'atu wal isnin jaza yaumal qiyamati ala sirat kal barqil khatib. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam 27 jaza yaumal qiyamah, maka dia akan memperoleh melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Cepet saja, enak amat ya. Pantesan di malam 27 ini sudah mulai satu baris. Ada yang di mall, ada yang di sahabat, ada yang masih dalam perjalanan. Kenapa? Pahalanya malam 27 ini bagaikan ketika kita nyebrang kepada suatu mustaqim, seperti kilat yang menyambar. Kata itu, aduh gimana? Saya malam 27 itu dalam perjalanan atau masih pasar di mall. Memang sholat tarawih harus mesti di musola aja. Tetap di rumah sholat dalam perjalanan. Misalkan dalam perjalanan, gimana kalau mudik? Kebetulan malam-malam ya. Nah, kalau memang itu bisa waktu istirahat, sholat sunat tarawih tidak mesti berjamaah di masjid. Langsung malam terakhir, yaitu malam ke-30. Bagaimana malam ke-30? Kalau sampai sholat tarawihnya malam ke-30, itu pahalanya yaitu ya abdiya kulli min samaril jannah waqtasil min ma'is salsabil. Kata Allah, wahai hambaku, bagi yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam ke-30, silakan semua buah yang ada di surga dan mandi yaitu di telaga Kausar. Ana rabbuka wa ta'abdi, akulah hamba, akulah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Silahkan pilih buah apa aja yang kamu mau. Silahkan mandi sepuasnya di telaga Kausar, yaitu telaganya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tadi yang sudah dijelaskan pahala sholat sunat tarawih. Kalau pengen tahu dari 1 sampai 29, karena waktunya sedikit, datang aja ke tempat saya. Ya, saya satu keputusan. Enggak usah. Datang aja. Kita pengen tahu lah pahalanya. Para ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahu mi mushbihi faza ummatu bihi mayyamut fi hubbihi nalal kulal maqlabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtali wa muhammad arabi. Ada kan di buku rawi? Malahu min mushbihi faza ummatuhu bihi. Tidak ada makhluk Allah di dunia ini, baik yang di alam dunia maupun yang ada di atas langit sana, keutamaannya yaitu melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan rahmat ke alam dunia, sehingga semua makhluk Allah dari mulai malaikat, manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dalam bumi ini semuanya tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi yang 25 wajib diketahui. Jumlah nabi dan rasul 313. Nama malaikat yang wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Rakib, Atid, Malik. Malaikat 10 yang wajib diketahui itu yang paling tua malaikat siapa? Jibril. Benar. Malaikat yang paling tua. Nomor 1, coba. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Berarti nakir makanya nakir ya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Berarti nakir itu malaikat tidak ada yang tua, orangnya. Nah, sekalipun malaikat tetap tidak akan bisa melebihi, yaitu kemuliaannya, keabdalannya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita umat yang paling beruntung, faza ummatul mu'minin. Jadi umat yang paling beruntung, sehingga Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti aku ketika turun ke bumi, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Nabi Isa nanti akan disalin menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk umat yang paling bahagia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bahagia itu hakikatnya bukan orang yang rumahnya mewah, mobilnya mengkilap, uangnya berlimpah. Tapi orang yang bahagia itu menerima yang kita miliki, selalu merasa cukup. Jangan yang kaya raya, jangan yang kaya lah kayak kita, yang biasa-biasa saja. Maka carilah seorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Karena biasanya kalau yang kaya raya itu menyakitkan hati. Kata ibu-ibu, biasanya kita bicara orang susah begitu. Orang kaya mau enggak. Kebahagiaan itu hakikatnya bukan terletak pada harta, tapi kita hidup tanpa harta tidak akan bahagia. Artinya harta bukan satu-satunya jaminan untuk menjadi orang bahagia. Berapa banyak orang kaya, berapa banyak selebritis, berapa banyak artis rumah tangganya itu putus di tengah perjalanan itu. Artinya popularitas, harta, kekayaan tidak menjadikan sebuah jaminan bahagianya rumah tangga. Bahagia rumah tangga itu apa sih, Bu? Bahagia rumah tangga itu suami kita mempunyai kekurangan, kita pun sama mempunyai kekurangan. Kekurangan dengan kekurangan bertemu saling menerima akan menjadi sebuah kelebihan. Maka kekurangan yang ibu itu mempunyai kelebihan yang ada di suami. Contoh, suami banyak kelebihannya kan? Banyak kelebihannya suami bagus. Ibu juga punya kelebihan. Kalau ibu mau kelebihannya di dada, kalau suami kelebihannya di bawah. Ibu punya kekurangannya, suami punya kelebihan. Kelebihan dan kekurangan saling menutupi. Alhamdulillah, jadilah sebuah proses namanya anak. Kembali kepada pokok persoalan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan lintas bumi dan lintas luar angkasa.
Maka lintas bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu artinya hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Manusia dengan manusia, makhluk dengan makhluk. Kita tidak terlepas dari ikatan yang namanya manusia. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya ikatan namanya makhluk. Itu hablum minan nas, atau dalam bahasa dunia Isra. Jadi Isra itu perjalanan lintas bumi dari masjid ke masjid, dan hasilnya kita tahu namanya sholat. Nah, yang jadi permasalahan sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang seperti sekarang kita sudah berjalan selalu diiringi dengan ngaji. Karena sholat kalau tidak diiringi dengan ngaji, namanya sholatnya sholat ikut diatur di dalam fikih. Kalau laki-laki bu diatur sholatnya kan ya Allahu Akbar, macam-macam. Ada yang pakai tenaga dalam, Allahu Akbar. Ada yang muter-muter. Kalau nggak diatur kan begitu ya. Bagaimana? Menaruh tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, tuh, ya kan ya diatur. Kemudian diatur hasil ngaji. Kalau sholat perempuan itu berdirinya rapat, beda dengan laki-laki, kan ya? Kalau laki-laki bukan sejengkal regang. Kenapa? Karena punya lato-lato. Kalau ini kecepet. Kalau perempuan direnggain, khawatir nanti ada angin kecoa masuk. Makanya diatur ya oleh fikih. Kalau laki-laki ukurannya sedangkan. Kenapa? Karena ada lato-lato takut kecepet. Nah itu berdiri aja sudah diatur, diajarkan. Oleh karena itu ngaji, terus ngaji biar sholat kita sedikit ada revisi. Oh, sholat itu ternyata seperti itu rukuknya kalau laki-laki. Oh, sholat itu rukuknya seperti itu kalau perempuan. Oh, sujudnya seperti itu kalau laki-laki. Oh, perempuan sujudnya seperti itu. Kalau nggak ngaji kan kita dapat dari mana? Apa Ustaz? Sekarang mah ada YouTube. Apa Ustaz? Sekarang mah ada Google. Gitu kan ya? Sekarang mah ada YouTube, sekarang mah ada Google. Silahkan cari YouTube, Google. Tapi YouTube dan Google itu tidak akan bisa membawa keberkahan dalam ibadah. Silakan saja tidak jadi masalah. Tapi kalau lewat ngaji, duduknya saja kita dapat pahala, berjalannya dapat pahala, tidurnya di majelis taklim mengulang plek dapat pahala. Tidurnya aja di majelis taklim dapat pahala. Minumnya saya kalau nggak diminum, kalau minum karena minum di majelis taklim itu berbeda dengan minum di rumah. Kalau minum di majelis taklim ibadahnya menjadikan berlipat-lipat. Bagaimana cara minumnya? Seperti Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disedot tidak mendapatkan kesunahan. Bagaimana kesunahannya? Harus dibuka. Bagaimana cara minum Rasulullah? Nah, karena di majelis taklim beda dapat pahalanya. Minumnya Rasulullah itu 3 kali meneguh. Setiap diawali dengan baca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Makanya harus dibuka, kalau disedot kan susah. Ya, karena Rasulullah menggambar, mencontohkannya minum seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya jadi jelas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi minumnya dapat kesunahan, dapat pahala. Ternyata di dalam kesunahan itu menyimpan sebuah kesehatan. Apa kesehatannya ketika minum seperti itu? Karena ada durasi, tidak mudah bahasa kitanya punya penyakit
punya penyakit, wajar napas itu mau pengek. Minumnya begini misalkan, segelas gede langsung habis. Makanya napas pengek ya, karena ada durasi. Makanya di dalam kesulitan itu menyimpan yang namanya kesehatan. Para ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil hikmah dari sholat. Sholat yang pertama itu yang kita ambil hikmah adalah masalah waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang pertama, sholat itu ditentukan waktunya. Maka kita ambil hikmah di dalam sholat itu ada yang namanya disiplin waktu, karena kita hidup tidak lepas dari yang namanya waktu, tidak terikat dari yang namanya waktu, dan terbatas dengan waktu. Maksudnya bagaimana? Kita hidup tidak akan lepas dari yang namanya waktu dan terbatas dengan waktu. Sehingga Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Waktu saya dengan waktu nenek beda. Saya belum tentu mengalami usia waktu seperti nenek, tapi nenek sudah mengalami waktu seperti usia saya. Ibu-ibu sama, waktunya tidak akan sama. Maka kita tidak terlepas dari yang namanya waktu dan terbatas dengan waktu. Waktu begitu cepat. Perasaan tahun kemarin, baru kemarin, perasaan Lebaran belum lama, perasaan waktu begitu cepat berlalu. Maka waktu ini adalah kita ambil kedisiplinan waktu di dalam sholat, dan kita terbatas dengan yang namanya waktu. Usia kita tidak akan kemana, lamanya paling 70, 75, 80 tahun. Kemudian kita ambil hikmah dari sholat adalah yaitu rendah diri. Apa Bu? Dari sholat, hasil sholat kita adalah rendah diri. Maksudnya bagaimana rendah diri? Kita punya apa Bu? Kepala ini adalah bagian organ tubuh kita yang mulia. Jajal ibu ini. Kamu tidak boleh kepalanya, marah nggak? Tapi kalau tangan itu ibu. Tapi kalau kepalanya, karena kepala kita adalah organ yang berada di atas dan tempatnya adalah perasaan kita yang dulu. Tapi wajah kita yang cantik, kepala yang ada di atas yang terhormat, dalam keadaan sholat posisinya lebih rendah dari yang namanya pantat. Lebih rendah dari yang namanya pantat. Itu tawadu. Apapun status kita, ketika sujud, ada orang sujud kepalanya lebih tinggi daripada pantat. Ada nggak? Pasti kepalanya lebih rendah dari yang namanya pantat. Itu artinya di dalam sholat ada yang namanya tawadu, rendah diri, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, mau presiden, mau orang kaya, mau orang miskin, orang desa, orang kota, tetap ketika sholat kepalanya ada di bawah. Dan sholat menyimpulkan adalah kebersamaan, tidak memandang status apapun. Contoh di sini lagi sholat, datang orang Padang, datang orang Jawa, datang yang rumahnya madep ke wetan, yang rumahnya madep ke kidul, yang ke kulon, tetap ketika datang ke sini menghadap ke kiblat. Jangan mentang-mentang kepala desa datangnya belakangan, soknya pengen paling depan. Tidak bisa. Siapa yang datang cepat di musola ini tetap ada di depan dan sama menghadap ke kiblat. Itu artinya di dalam sholat adalah kita ambil kesimpulannya yaitu menyatukan kebersamaan. Maka sekali lagi saya pribadi dan keluarga selama ini mengajar di musola dalam bahasa ibu-ibu mengajar. Tapi sebenarnya cuma saya berbagi dari apa pengalaman saya yang selama ini saya gali, dibagikan ke ibu-ibu tentang masalah ilmu agama. Tentunya tidak semuanya selalu yaitu benar. Yang namanya manusia ada hilang, rasa lupa,
rasa diri saya itu berbicara, perasaan mah tidak menyinggung, tapi ibu-ibu merasa tersinggung, mohon sekarang dan sampai selamanya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kami berkeluarga membukakan pintu maaf dari jamaah ibu-ibu terutama, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang suci. Sesuatu yang suci tidak akan bisa bercampur dengan sesuatu yang kotor. Begitupun sesuatu yang kotor tidak akan mau menyatu dengan sesuatu yang suci. Kemarin bulan Rajab kita membersihkan jasad, bulan Syakban ini adalah membersihkan hati, karena perbuatan maksiat kita ada dua pada dasarnya, Bu. Satu, berbuat dosa dengan organ tubuh kita yang nyata kelihatan, tangan, kaki, mulut, apalagi Bu ya, mulut, telinga, mata, hidung, itu secara jasad kelihatan nyata. Maka kemarin di bulan Syakban kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syakban ini, bulan Rajab ya, bulan Rajab setelah bulan Syakban adalah membersihkan kemaksiatan yang tidak terlihat dari kasat mata, yaitu namanya qalbu, rasa iri, dengki, hasud, adu domba, ya, dan lain-lain sebagai penyakit hati. Maka taubatnya di dalam bulan Syakban. Rajab pembersihan jasad, Syakban pembersihan hati, nanti bulan Ramadan yaitu tathhirur ruh, pembersihan ruh. Karena manusia tidak lepas dari tiga dimensi. Yang pertama jasad, yang kedua qalbu, yang ketiga ruh. Jasad kita sakit karena ada rasa hati. Hati kita sakit karena ada rasa ruh. Kalau ibu kepengen sakit, diomongin gak sakit, dipukul gak sakit, di badan suami gak sakit, berarti ibu jasadnya sudah tidak ada ruh, mati namanya. Karena kita sakit, di dalamnya ada yang namanya ruh. Maka ruh ini mari kita sucikan nanti di dalam bulan Ramadan. Sebelum ruh kita suci, maka sucikan terlebih dahulu lewat qalbu. Karena ruh tidak akan suci semasi qalbu kita iri, dengki, sirik, hasud. Maka di bulan Syakban sekali lagi